Ya, terima kasih Dr. Benny. Saya kira ini satu review mengenai heart failure, terutama mengenai pembicaraan mengenai beta blocker yang sangat luar biasa. Ya, review yang komprehensif mengenai tidak hanya bicara mengenai beta blocker, tapi penanganan heart failure secara umum. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama saya bacakan dari dokter atau Mustika Kuweru. Jadi pertanyaan Anda sebenarnya barangkali kepada Dokter Agus, bagaimana side effect jangka panjang dari pemberian beta blocker? Baik, terima kasih dok pertanyaannya. Jadi dari Dokter Mustika barangkali atau dokter atau siapa ini saya nggak ini ya. Jadi seperti tadi sudah kita bicarakan bahwa beta blocker itu banyak sekali macamnya, khususnya yang kita bicarakan pada hari ini adalah golongan beta selektif yaitu bisoprolol. Jadi pemberian jangka panjang berdasarkan studi-studi tadi bahwa dia tidak berpengaruh banyak khususnya pada pasien-pasien dengan hipertensi yang muda yang disebabkan simpatis overdrive dan memang pilihan utamanya adalah memang beta blockers. Nah, dari studi tadi disebutkan juga bahwa dia satu penggunaan jangka panjang tidak akan menyebabkan new onset diabetik dan juga tidak menyebabkan gangguan dislipidemia. Namun demikian pada pasien-pasien dengan hipertensi dan diabetes memang kita perlu mengontrol gula darahnya dengan baik karena bisa terjadi hipoglikemik dok kadang-kadang, sehingga kita perlu monitor apabila ada tanda-tanda atau gejala hipoglikemi sehingga kita perlu mengadjust dosisnya terutama pada pasien-pasien dengan diabetes. Tapi khususnya untuk jangka panjang saya rasa tidak ada masalah, dan kalau dibandingkan dengan beta blocker yang lain, bisoprolol ini jauh lebih aman berdasarkan studi-studi tadi. Ya, biasanya yang selalu dirisaukan atau dikhawatirkan oleh teman-teman sejawat kita adalah efek samping mengenai disfungsi ereksi, mengenai timbulnya asma dan sebagainya. Ada trik-trik untuk memilih beta blocker. Jadi sebenarnya kalau dari tadi juga untuk beta blocker sendiri, khususnya karena sore hari ini kita bicara tentang bisoprolol, untuk gangguan disfungsi seksual itu memang bisoprolol kan lebih rendah dok, 0,0 sekian, dan kalau dibandingkan dengan untuk ke gangguan paru-parunya juga dibandingkan dengan placebo, bisoprolol dengan beta blockers yang lain, ternyata bisoprolol juga hampir sama dengan placebo dan tidak ada peningkatan restriktif daripada paru-paru, sehingga memang sebagian besar tidak akan terjadi itu. Kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang berhubungan dengan disfungsi ereksi, paling tidak ya kita cari penyebab yang lainnya, nggak harus dari beta blocker barangkali begitu. Ini ada juga pertanyaan mengenai kapan waktu pemberian beta blocker yang ideal, dan dapatkah pemberian beta blocker dihentikan pada pasien hipertensi? Jika boleh dihentikan, bagaimana prosedurnya? Langsung stop atau apa perlu tapering off? Mohon insight. Terima kasih. Ya, barangkali kalau pasien yang sudah dengan beta blocker, selama tekanan darahnya terkontrol, heart rate-nya terkontrol juga sesuai dengan target, ya. Artinya kan tadi bahwa tekanan darah tinggi tidak hanya cukup terkontrol dengan tekanan darahnya saja,
tapi juga kita perhatikan heart rate-nya. Akan lebih sempurna kalau tekanan darahnya juga rendah, heart rate-nya juga nggak tinggi. Oleh sebab itu, kalau pasien sudah terkontrol begitu, tanpa selama ini tidak ada masalah, tentunya tidak perlu di stop. Ya, terus satu itu. Kemudian yang kedua, kapan pemberiannya? Selama ini karena aktivitas pasien itu, kalau saya sendiri pribadi biasanya saya berikan pada pagi hari karena aktivitasnya dari pagi ke siang itu kan lebih banyak dibandingkan pada malam hari pada saat istirahat, sehingga biasanya sebenarnya bisa pagi atau malam, tapi khususnya saya sendiri pengalaman pribadi saya berikan pada pagi hari. Terus kemudian apakah perlu kita tapering, kita adjust dosisnya? Perlu apabila ada gangguan fungsi hati yang berat ataupun gangguan fungsi ginjal yang berat. Kita perlu adjust, kita turunkan dosis setengahnya. Ya, tadi barangkali tadi slide tadi sudah saya berikan informasinya. Tapi menurut saya tidak boleh kalau misalnya tidak ada masalah tiba-tiba di stop diganti yang lain, kecuali kalau memang ada gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal yang berat. Sudah ada efek samping. Ya, kalau ada efek sampingnya. Saya beralih kepada Dr. Benny. Saya kira kita semua tahu bahwa Dr. Benny ini adalah seorang elektrofisiologis yang handal, tentu saja. Saya tadi sudah disebut mengenai bahwa heart failure atau gagal jantung ini ada kaitannya dengan atrial fibrilasi, Dr. Benny. Nah, untuk pemahaman para partisipan atau audiens, apa kisi-kisi yang bisa kita berikan kapan kita rate control dengan obat, atau kapan kita dengan rhythm control dengan obat, atau kita kirimkan ke center yang ada yang ada fasilitas untuk aritmia manajemen yang baik, tentu saja seperti misalkan ablasi. Kapan harus bundle ablation, kapan kita lakukan ablasi dan seterusnya. Di samping tentu saja penggunaan obat-obat untuk heart failure. Terima kasih. Silakan, dokter. Oke, terima kasih Dr. Munawar. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi pada pasien-pasien atrial fibrilasi itu jadi seperti ayam sama telur ini. Jadi atrial fibrilasi dan heart failure ini hubungannya seperti itu. Jadi apakah atrial fibrilasi yang menyebabkan heart failure atau heart failure menyebabkan atrial fibrilasi. Kalau kita tahu perjalanan penyakit pasien ya, jadi mungkin dia pasien kita dari awal kita tahu sebelumnya pasien ini baik ya, terus develop atrial fibrillation yang rapid respon terus, kemudian lama-lama kok terjadi heart failure pada pasien-pasien ini ya, karena respon ventricle yang cepat itu yang menyebabkan kardiomiopati pada left ventricle. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, pada pasien-pasien heart failure dengan atrial fibrilasi baik paroxysmal ataupun persisten. Nah, pada pasien-pasien ini kalau kita lihat dari Castle AF trial itu mempunyai manfaat bila kita bisa menghentikan atrial fibrilasinya. Ya, jadi kita bisa melakukan kateter ablasi pada pasien-pasien spesifik seperti itu, dan kita lihat dengan kateter ablasi itu perbaikannya akan lebih baik, jadi heart failure-nya akan diatasi ya. Tentu ya pada pasien-pasien yang dimana pasien itu develop heart failure dulu, misalnya pada pasien-pasien cardiac infarction, heart failure, dan karena LV-EDP yang meningkat lama-lama dia akan terjadi atrial fibrilasi. Nah, bila atrial fibrilasi juga dengan rapid ventricular response pada pasien-pasien ini mungkin strateginya
kalau dia bisa dikontrol dengan obat, ya bisa kita kontrol dengan obat. Namun kalau tidak bisa, ya kita bisa lakukan namanya AV nodal ablation ya untuk mengontrol heart rate-nya dengan dilakukan pemasangan CRT ataupun sekarang dengan fisiologi pacing baik di left bundle pacing ataupun his bundle pacing gitu ya. Jadi strategi kita tergantung pasiennya, individu pasiennya ya. Kita bisa mulai dengan obat ya, kita bisa mulai dengan kateter ablasi ataupun kita bisa memilih AV nodal ablation dengan CRT ataupun fisiologi pacing tadi, Dok. Mungkin itu, Dok, dari saya. Ya, ya terima kasih Dokter Benny. Saya kira sih luar biasa ya. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang kalau kita lihat ya, dengan pasien dengan heart failure dan atrial fibrillasi ini, kita nggak tahu pada waktu datang pertama sudah dengan heart failure dan atrial fibrillasi. Bagi seorang dokter yang bukan kardiolog, apa yang harus dilakukan? Yang paling gampang diberikan, Dokter Benny. Jadi Ya, tadi Dokter Benny menyebutkan mengenai kita mesti kalau tahu mengenai natural history dari pasien virus. Tapi kalau tiba-tiba dia datang pada kita pertama kali dengan heart failure dan atrial fibrillasi. ya, oke. Ya, tentu tadi kita selalu treatment berdasarkan guideline ya. Kita lihat pasien datang sign and symptom heart failure dengan atrial fibrillasi, tentu heart rate-nya tinggi ya. Kita lihat echo-nya, EF-nya gimana ya, apakah sangat rendah ya sampai di bawah 35% ataupun di atas 35% ya. Jadi kita tetap treatment pemberian heart failure harus diberikan ya. Kemudian kita lihat pro-BNP-nya ya tinggi sekali atau gimana. Kalau dia masih dalam keadaan akut ya kita treatment untuk menstabilkan pasiennya. Jadi dekompresi dari cairan ya, pemberian diuretik dan sebagainya. Nah, setelah itu kita lihat respon dari pasien. Nah, kita lihat ECG-nya ya. Kalau ECG-nya apakah dia QRS sempit atau lebar ya. Namun ada pasien-pasien yang kita treatment obat, misalnya heart rate-nya juga tidak tercapai tanpa melihat dia QRS sempit atau lebar, ya kita bisa tadi kita lakukan AV nodal ablation dengan pemasangan fisiologi pacing atau CRT ya, terutama pada yang QRS lebar. Namun kalau tidak ya, dan kita lihat dengan treatment dia terkontrol ya, kita bisa juga menawarkan kateter ablasi ya untuk reverse remodeling dari heart failure. Ya memang ini bukan suatu yang pasti ya treatment ini, tapi bagaimana seni kita dalam memadukan berbagai modalitas treatment yang ada yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat pasien itu, Dok. Jadi pilihan itu ada ya, dan kita dari pilihan itu kita melihat kira-kira yang terbaik pada pasien ini apa. Jadi modalitas itu. Oke. Terima kasih Dr. Benny. Saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, pada para partisipan untuk membuat Q&A sehingga kita bisa diskusikan mengenai masalah-masalah hipertensi dan heart failure, satu kelainan yang biasa kita hadapi sehari-hari. Saya beralih kepada dokter sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dokter Agus, ini mengenai hipertensi ini memang sebagian besar itu berobat kepada dokter non kardiologis, sebagian besar. Sebagian kecil hanya yang mungkin perlu dirujuk. Nah, yang saya ingin tanyakan ini sebenarnya pasien-pasien yang mana yang memang harus kita rujuk kepada kardiologis? Pasien hipertensi mana
yang perlu kita rujuk, yang diperlukan rujuk ke seorang kardiologis, yang mungkin perlu satu pemeriksaan yang lebih baik dan sebagainya. Ataukah semua hipertensi itu bisa ditangani oleh dokter-dokter non kardiologis? Nah, ini bagaimana tipnya? Baik, terima kasih dok pertanyaannya. Jadi hipertensi apabila tidak dikontrol atau unwell control dengan baik, tentunya bisa menyebabkan masalah terhadap kardiovaskuler. Tentunya karena hipertensi merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya coronary artery disease, left ventricular hypertrophy, bisa juga menyebabkan heart failure. Sehingga pasien-pasien hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik dan sudah terjadi side effect di kardiovaskuler, itu seyogyanya teman-teman sejawat yang non kardiologis tentunya harus merujuk ke kita untuk menegakkan diagnosanya apakah hipertensi ini sudah menyebabkan coronary artery disease atau sudah menyebabkan heart failure, sehingga itu perlu penanganan tersendiri dok, sehingga itulah yang perlu dirujuk gitu. Atau mungkin hipertensi, krisis hipertensi yang tidak bisa diatasi atau sudah menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Tentunya itu harus ada kolaborasi yang baik dan rumah sakit, tentunya rumah sakit yang ada kompetensinya yang lengkap, barangkali seperti itu dok. Ya. Lalu khusus mengenai beta blocker, sebenarnya yang mana yang hipertensi yang mana yang memang paling membutuhkan? Tentu saja hipertensi banyak obat-obat yang selain beta blocker, ada ACE Iya, inhibitor, baik. ada dan sebagainya. Tapi yang mana yang kira-kira pasien hipertensi yang memang harus diberikan beta blocker? Iya. Ada nggak spesifik? Jadi khususnya ini adalah pasien-pasien hipertensi yang muda, yang memang heart rate-nya tinggi tentunya. Jadi yang ada masalah dengan simpatis overdrive ini, sehingga pasien-pasien yang usia muda dengan heart rate yang tinggi, dengan stres yang tinggi, tentunya beta blockers ini ada tempatnya dok. Jadi pilihan utama gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Tentunya sih kalau misalnya tidak terkontrol dengan beta blocker, tentu kita bisa menambahkan obat golongan yang lain. Tapi kita utamakan beta blockernya dulu, terutama pada pasien-pasien hipertensi yang young ya, yang AIDS. Ini ada satu pertanyaan ya dari Dokter Dania Gunawan, SPPD. Ya, ini pertanyaannya juga sangat bagus ya. Apa untuk Dokter Beni barangkali ini ya? Apakah pada heart failure dan AF target heart rate juga harus 50 sampai 70 atau targetnya bisa lebih lenient? Silakan Dokter Beni. Ya, oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi pada heart failure dan AF ya, memang kita kalau lihat dari kalau nggak salah AFAM trial ya, jadi dengan mild atau moderate activity ya, itu heart rate-nya itu tidak lebih dari 110 ya, jadi kurang dari 110 ya. Namun resting heart rate ya sebaiknya sih di bawah 70 ya. Jadi dengan aktivitas dia mencapai mild moderate itu sampai 110 maksimalnya. Jadi itu dari home trial ya, yang melihat bahwa rate control itu tidak ada beda dengan rhythm control yang waktu home trial. Jadi saya ambil dari situ aja. Jadi target heart rate tetap resting ya, kalau bisa di bawah 70 ya, dan waktu exercise
moderate exercise kurang dari 110. Ya, jadi memang saya kira sih target itu menjadi perhatian di dalam, apalagi akut heart failure dengan heart rate yang tinggi. Biasanya kalau zaman dulu atau dari sekarang pun kita bisa pakai dengan digitalis tentu saja, Digoxin. tetapi dalam akustis saja, karena jangka panjang barangkali beta blocker mungkin lebih baik barangkali sih, karena dalam aktivitas dalam exercise beta blocker lebih banyak bisa mengontrol ketimbang dengan digitalis. Pada beberapa pasien barangkali seperti yang disampaikan oleh Dr. Beni, kalau memang tidak bisa dengan obat-obatan untuk mengontrol heart rate, nah itu baru kemudian mungkin bisa dikirimkan untuk rate control, atau kita mau rhythm control secara dengan intervensi. Saya kira sekarang juga perkembangannya juga sangat luar biasa. Saya kira Ini ada masih pertanyaan lagi tadi, Dok. Jadi saya lihat di apakah SGLT2 inhibitor bermanfaat pada heart failure karena kemoterapi nih, Dok? Oh iya, silakan dokter. Iya. Saya Ya, jadi kelewatan ini pertanyaan yang baik ya. Jadi SGLT2 ya ini merupakan terobosan ya. Jadi, namun kalau kita lihat dari trial SGLT2 inhibitor ini ya, pada DAPA maupun overall outcome itu populasinya adalah pasien-pasien dengan coronary artery disease ya. Jadi pasien-pasien heart failure karena kemoterapi, apakah SGLT2 inhibitor melihat itu dia tidak mengambil subset itu. Jadi dari guideline pun penggunaan SGLT2 inhibitor pada subset heart failure karena kemoterapi ini belum di subset itu tidak dimasukkan. Jadi terapi utama ya beta blocker dan ACE inhibitor pada pasien-pasien dan kemo ini, dan kemudian yang penting juga kita menilai pre-kemo EF-nya berapa. Bila terjadi penurunan lebih dari 10%, ya mungkin agentnya harus kita ganti karena itu yang menyebabkan heart failure-nya. Dan kita mulai terapi dengan ACE dan kemudian beta blocker. Saya ada beberapa pasien ya, pasien-pasien pasca kemo yang terjadi heart failure ya yang berat, ya kita stop kemonya, kemudian kita berikan ACE dan beta blocker ditambah MRA. Itu ada beberapa yang sebagian sih balik kembali ya, EF-nya kembali baik ya, asalkan kita merubah agent dari kemoterapi, terutama ataksiklin ya, sangat kardiotoksik. Itu Dok. Tapi kalau SGLT2 inhibitor dari penelitiannya subsetnya tidak ada pasien-pasien yang pasca kemo. Menurut saya sih mungkin belum terlalu tepat. Ya. Terima kasih Dr. Beni. Saya kira karena waktu aja, mungkin masih banyak yang bisa kita bicarakan mengenai masalah beta blocker, hipertensi, heart failure, masih terlalu kompleks yang barangkali perlu satu telaah yang mendalam, terutama bagi teman-teman kita yang non kardiologis. Barangkali sih andai kata masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada kita melalui Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Terima kasih kepada para speaker, ya, kepada Dr. Beni, terima kasih sekali, kepada Dr. Agus Sriawan, terima kasih sekali, dan tidak lupa terima kasih kepada Merck yang telah memberikan sponsorship untuk telaah hipertensi dan heart failure pada sore hari ini. Terima kasih, dan dengan demikian
Maka webinar ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.